Episode 98 Aku bisa melihat segalanya. Tuan Xia, media barat telah memuji kinerja superior kendaraan tempur infanteri Skavenger. Tetapi beberapa media juga mengklaim bahwa kendaraan tempur infanteri Skavenger dicuri dari Rheinmetall. Benarkah itu? Tuan Xia, bisakah tank ini diproduksi massal? Tuan Xia, akankah tentara kita melengkapi kendaraan tempur infanteri Skavenger? Tuan Xia, mengapa kendaraan tempur infanteri Skavenger dipamerkan di luar negeri terlebih dahulu, alih-alih di dalam negeri? Apakah itu senjata yang berorientasi ekspor? Sekelompok wartawan yang besar, banyak pertanyaan. Xia Feng mengangkat tangannya, menunggu kerumunan mereda sejenak sebelum berkata, "Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan saat ini. Silakan datang ke gudang senjata Thunder Horse besok. Saya akan mengadakan konferensi pers tentang kendaraan tempur infanteri Skavenger. Saya tidak hanya akan menjawab pertanyaan Anda, tetapi Anda juga akan berkesempatan untuk menyaksikan kendaraan tempur infanteri Skavenger kami beraksi." Tuan Xia. Tuan Xia. Xia Feng tidak menjawab pertanyaan apapun lagi. Ia menerobos para wartawan yang menghalangi jalannya dan pergi bersama Liu Zhengnan dan Xia Sui, yang datang untuk menemuinya di bandara. "Saudaraku, apakah Anda benar-benar akan mengadakan konferensi pers?" tanya Xia Sui saat mereka naik ke mobil yang dikendarai Yelena. "Tentu saja. Kenapa tidak? Kita punya sesuatu yang bagus. Bukankah bodoh menyembunyikannya? Biarkan media membesar-besarkannya jika mereka mau. Itu seperti iklan gratis untuk kita," kata Xia Feng. Xia Sui terkekeh. "Saudaraku, biarkan aku yang mengurus perencanaannya." "Oke, tidak masalah." Xia Feng langsung setuju. Keterampilan kerja adiknya semakin terasa, dan sudah waktunya baginya untuk mengambil beberapa tanggung jawab independen. "Biar aku bantu," kata Liu Zhengnan. "Ya." Senyum Xia Sui semakin manis. "Aku tahu kau sangat mencintaiku." Xia Feng mengerutkan kening. "Aku sebenarnya di belakang Zhengnan? Kau imbang di posisi pertama," kata Xia Sui. Tawa memenuhi mobil. Kembali ke pabrik militer Thunder Horse, Xia Feng mengirimkan undangan kepada beberapa orang. Xia Sui dan Liu Zhengnan mulai merencanakan konferensi pers besok. Keesokan paginya, berbagai media tiba di pabrik militer Thunder Horse. Mobil-mobil berita dari berbagai ukuran, dan pembawa berita wanita andalan dari stasiun-stasiun TV besar juga muncul, siap untuk mewawancarai Xia Feng. Beberapa tamu juga datang lebih awal si Boren, Tang Tianlong, dan beberapa tokoh militer. Semuanya diundang oleh Xia Feng. Orang-orang yang tidak diundang Xia Feng juga muncul Mu Jianfeng dan Ye Kun, serta Yu Shanhe dan Ling Hao. Xia Feng tidak mengundang mereka, tetapi mereka tetap dapat menghadiri konferensi pers dengan menggunakan nama resmi. Konferensi pers diadakan di lapangan tembak pabrik militer Thunder Horse. Xia Sui dan Liu Zhengnan menyiapkan podium dan auditorium, sementara karpet merah menghiasi lorong menuju podium, menciptakan suasana formal. Ketika saatnya tiba, Xia Feng melangkah ke karpet merah dan dengan tenang mendekati podium. Ia tidak mengundang pemimpin manapun untuk berbicara. Ia langsung menyampaikan informasi tentang kendaraan tempur infanteri Skavenger dan rencana produksinya di masa mendatang. Para wartawan menghujaninya dengan pertanyaan, dan ia menjawabnya dengan mudah, tanpa menunjukkan tanda-tanda demam panggung. Berdiri di podium, ia lebih tampak seperti tokoh politik daripada pengusaha. Auranya begitu kuat. Kenapa dia tidak mati saja? Mu Jianfeng mengamati Xia Feng, berbicara dengan fasih dari podium, ekspresinya sangat muram. "Aku juga terkejut. Begitu banyak orang menginginkannya mati, tetapi dia tidak hanya tidak mati. Dia justru berkembang pesat," kata Ye Kun, wajahnya muram. "Kita harus berhenti memasok suku cadang untuk produksi senjata ringan. Kita harus," tegas Mu Jianfeng. Ye Kun mengerutkan kening. "Orang itu punya pengaruh atas kita. Kalau kita berhenti memasok suku cadang ke Thunder Horse Group." Mu Jianfeng menyela. "Daripada digigitnya, lebih baik mati berdiri." "Guru, jujur saja. Pendapat siapa ini?" tanya Ye Kun. Dia tidak pernah percaya Mu Jianfeng akan mati berdiri. Ling Hao mendekat. "Apa penting pendapat siapa itu? Kurasa kedua perusahaan kalian akan disapu bersih oleh Thunder Horse Group dalam beberapa tahun. Itu yang penting." Ye Kun sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengangguk, tapi tidak mengatakannya dengan lantang. Ling Hao berkata dengan tenang, "Kurasa Tuan Mu benar. Daripada digigitnya, lebih baik ambil kesempatan. Mungkin dia yang akan mati, bukan kau." "Apa kau pikir aku benar? Kalau begitu aku akan minta bantuan Tuan Ling," kata Mu Jianfeng sambil tersenyum. Ling Hao tersenyum. Tatapannya beralih ke Yu Shanhe. Yu Shanhe tidak menghampirinya. Ia menatap Xia Feng, alisnya berkerut, pikirannya tak tenang. Dengan ledakan keras, target tetap 3.000 meter jauhnya hancur oleh meriam tunggal Cerberus. Target yang terbuat dari semen dan batu itu sangat kokoh, tetapi tidak dapat menahan satu tembakan pun dari kendaraan tempur infanteri Skavenger. Lebih penting lagi,
Tank tempur utama tipe 99 yang saat ini beroperasi hanya memiliki jangkauan 3.500 meter. Setelah menghancurkan target, kendaraan tempur infanteri Scavenger dengan cepat bermanuver. Kecepatannya memberi kesan kendaraan off-road yang besar, bukan kendaraan tempur infanteri yang besar. Wush! Sebuah rudal target meluncur ke arah kendaraan tempur infanteri Scavenger. Kecepatannya menyaingi rudal anti-tank Javelin milik Amerika. Namun, hanya 50 meter dari kendaraan tempur infanteri Scavenger, sistem pertahanannya tiba-tiba bereaksi, dengan cepat melepaskan rentetan granat pengacau. Boom! Ledakan lain, dan rudal target tertembak jatuh. Sungguh luar biasa bagi sebuah kendaraan tempur infanteri untuk memiliki tingkat pertahanan setinggi itu. Faktanya, bahkan sistem pertahanan tank tercanggih di Eropa dan Amerika Serikat pun mungkin tidak mampu mencapai tingkat ini. Serangkaian manuver itu mengejutkan semua orang, darah mereka mendidih. Di lapangan tembak, sorak-sorai tak henti-hentinya. Beberapa perwakilan militer menyaksikan dengan mata berbinar, menghujani mereka dengan pujian. Setelah latihan, mereka mengikuti si Boren ke Xia Feng, menghujaninya dengan pujian. Xia Feng menyapa mereka dengan sopan. "Hei, nak, kau sedang membuat tank atau kendaraan tempur infanteri?" Tanya si Boren dengan suara menggelegar, sambil menepuk bahu Xia Feng. Xia Feng sudah terbiasa dengan cara menyapa seperti ini. Ia tersenyum dan berkata, "Bukankah sekilas sudah jelas? Itu kendaraan tempur infanteri, bukan tank. Namun, jika berhadapan dengan tank di medan perang, operator tank kita tidak akan takut." "Kenapa harus takut? Tembak saja, nanti meledak," kata seorang perwakilan militer sambil tersenyum. Tawa terbahak-bahak pun meledak. Tak jauh dari sana, Yu Shanhe dan Ling Hao terdiam. Wajah mereka muram saat menatap Xia Feng dan perwakilan militer lainnya. "Pak Yu, kenapa kau berdiri begitu jauh? Kemarilah, ayo kita bicara," kata seorang perwakilan militer. Yu Shanhe berjalan mendekat. Ling Hao ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak menghampiri. "Pak Yu, kau sudah melihat kendaraan tempur infanteri Scavenger milik Thunder Horse Group. Aku tidak akan membahas detailnya. Aku hanya ingin bertanya kapan pasukan kita akan dilengkapi dengan kendaraan tempur infanteri ini?" Begitu Yu Shanhe mendekat, perwakilan militer yang memintanya untuk datang langsung ke intinya. Yu Shanhe berkata sambil tersenyum paksa, "Shenzhou Industrial Group belum memenuhi pesanan kita. Kita bicara nanti setelah mereka memenuhi pesanan mereka. Mengganti peralatan besar seperti tank tidak seperti mengganti pistol. Butuh beberapa kali sidang. Kapan menurutmu itu akan selesai?" "Entahlah," kata Yu Shanhe. "Aku tidak peduli. Aku tidak mau tank lain. Aku mau kendaraan tempur infanteri Scavenger milik Thunder Horse Group," kata perwakilan militer lainnya. Alisnya berkerut, sedikit amarah terpancar di matanya. Ia jelas tidak puas dengan alasan Yu Shanhe. Pendapat perwakilan militer lainnya serupa. Kebanyakan personel militer bersikap lugas senang atau tidak senang, mereka minum, tidak senang atau tidak senang, mereka mengumpat. Wajah mereka jelas menunjukkan apakah mereka senang atau tidak senang. Yu Shanhe berkata dengan tenang, "Ini bukan masalah kecil. Sekalipun aku memesan dari Thunder Horse Group sekarang, itu hanya mewakili pendapatku, dan tidak akan berpengaruh. Lagi pula, tidak ada jaminan bahwa kendaraan tempur infanteri Scavenger produksi massal Thunder Horse Group akan berkinerja sebaik ini. Membeli peralatan besar membutuhkan pengujian yang ketat. Oleh karena itu, meskipun kami ingin membeli kendaraan tempur infanteri Scavenger, kami harus melewati serangkaian uji coba sebelum menyerahkan laporan kelayakan, dan kami masih harus melalui sidang dengar pendapat." Si Boren mengerutkan kening, juga tidak senang. Tatapan Yu Shanhe beralih ke Xia Feng. "Tuan Xia, apakah Anda yakin bahwa kendaraan tempur infanteri Anda dapat lulus uji komprehensif yang ketat?" Xia Feng berkata dengan tenang, "Komandan Yu, perusahaan kami memiliki sistem pengujian yang sangat lengkap dan ketat untuk produk-produknya. Jika kendaraan tempur infanteri pemulung ini dapat lulus uji internal perusahaan kami, berarti ia juga dapat lulus uji di negara manapun di dunia. Saya sama sekali tidak khawatir dengan pengujian ketat yang Anda sebutkan." Senyum misterius tersungging di bibir Yu Shanhe. "Anda boleh bilang begitu, tapi benar atau tidak itu soal lain." Xia Feng tersenyum. Ia tersenyum dan berkata, "Saya bilang kendaraan tempur infanteri Scavenger itu bagus, tapi Anda bilang mungkin tidak bagus. Anda bebas berpendapat, bahkan bebas memesan atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya sama sekali tidak mengharapkan Anda datang ke perusahaan saya untuk memesan. Ketika kendaraan tempur infanteri Scavenger dipamerkan di Pusat Pameran Internasional Filipina di Paris, banyak negara berlomba-lomba memesan, dan saya tidak bisa menolaknya. Kalau Anda tidak memesan, saya bisa memenuhi kebutuhan pasar internasional saja. Lagi pula, keuntungan saya akan lebih tinggi." Senyum tipis di sudut mulut Yu Shanhe menghilang. Xia Feng menambahkan, kendaraan tempur infanteri Scavenger 15 tahun lebih unggul daripada produk serupa di Eropa dan Amerika Serikat. Kenapa saya harus khawatir tidak bisa menjualnya? HMPH, Yu Shanhe mendengus dingin.
Kau pikir kau menjual beras dan bawang putih? Kalau mau menjualnya, kau harus bisa menjualnya. Haha, Xia Feng tertawa. Kalau kau tidak membelinya, apa kau masih bisa mencegahku menjualnya kepada orang lain? Komandan Yu, kusarankan kau untuk tidak berlebihan, atau kau akan berakhir dengan sesuatu yang tak bisa kau tolak. Kalau kau bisa mencegahku menjual kendaraan tempur infanteri ini yang 15 tahun lebih maju dari produk serupa di Eropa dan Amerika Serikat, aku akan menutup pabrik militerku. Bukankah kau selalu ingin aku mundur dari industri militer dalam negeri? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kau bisa mencegahku menjualnya, aku akan menutup pabrik militerku. Kalau aku menjualnya, bagaimana kalau kau mengundurkan diri? Begitu kata-kata ini keluar, si Boren dan beberapa perwakilan militer tercengang. Mereka semua terkejut dengan keberanian Xia Feng. Bagaimana mungkin seorang pemilik perusahaan swasta berani meminta orang seperti Yu Shanhe untuk mengundurkan diri? Keterlaluan. Yu Shanhe geram. Namun, Xia Feng tetap tenang. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tidak peduli dengan reaksi Yu Shanhe. Baiklah, baiklah, si Boren mencoba menenangkan suasana. Siapapun kalian, apapun profesi kalian, kita semua berkontribusi untuk negara ini. Kenapa harus kesal? Semua senjata Thunder Horse Group sangat hebat. Kendaraan tempur infanteri Skavenger yang baru dirilis ini 15 tahun lebih unggul daripada produk serupa dari Eropa dan Amerika. Ini berita bagus, dan semua orang seharusnya senang. Wajah Yu Shanhe memucat. Ia tidak berani bertaruh, tahu betul bahwa bahkan ia pun tak bisa menghentikan tentara untuk melengkapinya dengan kendaraan tempur infanteri Skavenger, apalagi menghentikan Xia Feng menjualnya secara internasional. Senjata dikenakan pajak yang tinggi, dan Thunder Horse Group akan mendapatkan banyak devisa dari penjualannya. Mereka juga bisa mewakili Tiongkok di pasar senjata internasional, meningkatkan pengaruh Tiongkok. Siapa yang berani menghalangi peluang besar yang menguntungkan negara dan rakyat? Siapapun yang berani menghalangi akan hancur. Tapi yang paling mengkhawatirkannya adalah hubungan Xia Feng dan Fan Fan. Xia Feng telah membantu Fan Fan naik ke posisi Direktur Biro ZN, dan sekarang keduanya praktis bersekongkol. Mengingat status dan kekuasaan Fan Fan saat ini, menuduhnya melakukan sesuatu yang ilegal semudah memesan makanan. Tidak akan menjadi masalah jika tidak ada bukti. Tetapi jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang begitu terang-terangan dan Fan Fan melaporkannya, dia akan berada dalam masalah besar. Tepat ketika si Boren meredakan keadaan, dan semua orang mengira masalah sudah selesai, Xia Feng berkata, "Kapten Yu, apakah kau ingin bertaruh?" Pada saat itu, si Boren, yang baru saja diam, hampir menendang pantat Xia Feng. Dia akhirnya berhasil menenangkan Yu Shanhe, tetapi orang ini hanya akan menepuk pantat harimau. Xia Feng benar-benar melakukannya dengan sengaja. Dia ingin mengirim sinyal kepada Yu Shanhe, aku tidak takut padamu lagi. Yu Shanhe terkekeh marah. Xia Feng, kau pikir aku berani bertaruh seperti itu denganmu, mengingat statusku? Jangan sok benar. Kau memang meraih kesuksesan di usia muda. Tapi meski begitu, ada kalanya kebahagiaan bisa berujung pada kesedihan. Setelah itu, Yu Shanhe berbalik dan pergi. Xia Feng berkata, Kapten Yu, ada jamuan makan nanti. Ayo kita makan dulu sebelum pergi. Yu Shanhe bahkan tidak menoleh. Si Boren menepuk bahu Xia Feng dan berkata dengan marah, "Bocah, apa kau sengaja membuat masalah?" Xia Feng tersenyum. Negara ini sedang maju, begitu pula bangsa kita. Beberapa orang tidak dapat menghentikan kita bahkan jika mereka mau. Saya ingin membuat Thunder Horse Group lebih besar dan lebih kuat, dan saya ingin menantang raksasa militer Eropa dan Amerika. Saya harus mengatasi rintangan seperti ini. Saya tidak melakukan ini untuk memusuhi atau menentang siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan mereka agar tidak menjadi penghalang bagi kemajuan negara dan bangsa kita, atau bagi perkembangan Thunder Horse Group. Bagus sekali. Beberapa orang perlu introspeksi. Kalau tidak, mereka akan selalu bertindak seperti tiran lokal, kata seorang perwakilan militer. Harus ada yang berani dalam situasi seperti ini, Tuan Xia, Anda benar. Saya mendukung Anda, kata seorang perwakilan militer. Harus ada yang berani dan berkata tidak, harus ada yang berani dan berjuang, dan Xia Feng adalah orang itu. Di tempat lain, Ling Hao berkata, Tuan Mu, Tuan Ye, kalian semua sudah melihat ini, kan? Sikap Xia Feng saat ini terhadap Ketua Yu memang seperti itu. Bisakah kalian bayangkan apa yang akan terjadi setelah dia benar-benar sukses? Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Apa yang bisa dilakukan perusahaan swasta terhadap kalian berdua? Dia tidak menyebutkan bukti apapun, tetapi petunjuk yang diberikannya jelas. Mu Jianfeng dan Ye Kun sama-sama orang yang cerdik, jelas mereka tidak akan melewatkan petunjuk seperti itu. Keduanya bertukar pandang, tetapi keduanya tidak langsung menyatakan pendapat. Saya juga pergi. Jika kalian butuh sesuatu, panggil saja saya, kata Ling Hao, lalu pergi juga. Setelah Ling Hao dan Yu Shanhe pergi, Ye Kun berkata, Guru, apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Apakah kita punya pilihan? Ye Kun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut.
Karena tidak ada jalan kembali dan kita sudah memutuskan untuk melakukan ini, mari kita cari waktu yang tepat. Mu Jianfeng berkata, bukankah nanti ada jamuan makan? Itu kesempatan bagus. Nah, siapa yang akan melakukannya? Mu Jianfeng mengerutkan kening. Kau tidak ingin aku bicara, kan? Ye Kun mengumpat dalam hati, rubah tua, tetapi senyum tetap tersungging di wajahnya. Bagaimana bisa kau membiarkan guru bicara tentang hal seperti ini? Jangan khawatir, aku sendiri yang akan membicarakannya dengan Xia Feng. Jamuan makan diadakan di bekas hotel di kota Kyoto. Puluhan meja memenuhi ruangan, tidak hanya menjamu para VIP yang diundang ke konferensi pers tetapi juga beberapa karyawan Thunder Horse Group. Keberhasilan kendaraan tempur infanteri pemulung bukan hanya miliknya, juga bukan semata-mata hasil kerja Anina dan Sylvia. Semua karyawan Thunder Horse Group telah berkontribusi dan membuat perbedaan. Mentraktir mereka makan adalah tindakan yang perlu dan penting. Tentu saja, tidak semua karyawan dapat menghadiri jamuan makan. Pangkalan militer Lei Ma di Kyoto sendiri memiliki ribuan karyawan, dan mustahil bagi mereka semua untuk datang ke hotel. Terlebih lagi, pangkalan Haizu dan pangkalan Shudi terpisah ribuan kilometer, sehingga mustahil bagi mereka untuk hadir. Namun, ia telah mempertimbangkannya. Ia memanggil Guan Lingsan dan Yao Xiaohong, meminta mereka untuk mengadakan jamuan makan bagi para karyawan di pangkalan masing-masing dan membagikan bonus. Hari ini adalah hari libur bagi seluruh warga Lei Ma. Xia Feng menemani Si Boren dan beberapa perwakilan militer ke hotel yang dulu. Xia Sui, yang berdiri di pintu menyambut para tamu, bergegas menghampiri dan menyapa mereka dengan manis. Halo, Paman Si, dan semuanya. Si Boren tersenyum. Bagus sekali, Xia Feng. Aku berharap kau sepatu adikmu. Para perwakilan militer terhibur dengan ucapan ini. Jika Xia Feng sepatu Xia Sui, matahari akan terbit dari barat. Apakah kau mencoba mengatakan sesuatu padaku? Tanya Xia Feng, yang mengenal adiknya lebih baik daripada siapapun. Xia Sui mengangguk, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Pak Tua Si, ayo masuk dulu, kata seorang perwakilan militer. Baiklah, ayo masuk dulu. Xia Feng, kau harus minum bersama kami nanti, kata Si Boren. Tentu, kata Xia Feng. Setelah Si Boren dan beberapa perwakilan militer memasuki hotel, Xia Sui akhirnya berkata, Kak, maafkan aku. Xia Feng tertegun sejenak. Kenapa kau minta maaf padaku? Wajah Xia Sui dipenuhi kekhawatiran. Zheng Nan dan aku yang bertanggung jawab atas konferensi pers, dan aku tidak bisa pergi. Jadi aku meminta King Chai Wei untuk memesan hotel. Bukankah mereka yang memesan hotel? Xia Feng menatap bangunan hotel yang megah dan indah itu dan berkata, hotel ini lumayan. Kelihatannya sangat mewah. Kau tidak tahu? Apa yang kau tahu? Xia Sui mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Feng. Kak, hotel ini milik kakak iparku, bukan, mantan kakak iparku. Xia Feng? Kata Xia Sui, Kak, ini bukan salahku. Sekretarismu yang memesannya. Xia Feng tentu saja tidak menyalahkan Xia Sui, juga tidak menyalahkan King Chai Wei. Tidak ada yang akan bertanya siapa pemilik hotel saat memesan hotel. Bisnis Wanxiang Group mencakup berbagai macam industri. Dan mengadakan jamuan perayaannya di Hotel Shentu Tianjin adalah sebuah keberuntungan. Siapa lagi yang bisa ia salahkan selain keberuntungan? Satu hal lagi, kata Xia Sui. Ayah sudah kembali dari Shu dan sedang dalam perjalanan ke sini. Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Kak, jangan khawatir. Mantan iparku mungkin tidak tahu kita mengadakan jamuan di sini. Wanxiang Group begitu besar. Apakah dia tertarik dengan hotel di bawah naungannya? Kurasa tidak, kata Xia Sui. Begitu ia selesai berbicara, sebuah Rolls-Royce Phantom perak berhenti di pintu masuk hotel. Xia Sui memukul dirinya sendiri. Pintu Rolls-Royce Phantom perak itu terbuka, dan Fu Mingmei melangkah keluar. Ia memelototi Xia Feng sebelum berjalan ke pintu belakang dan membukanya. Sepasang sepatu hak tinggi hitam mengintip keluar, diikuti sepasang kaki ramping yang terbalut stoking hitam. Shentu Tianjin dengan hati-hati melangkah keluar dari mobil, roknya tersingkap. Gaun putih, topi hitam, tas tangan LV hitam sederhana dan elegan, kemewahan yang tak terbantahkan. Ia masih sama, cantik dan seksi, namun sedingin gunung es. Auranya masih sekuat seorang ratu. Tatapan mereka bertemu, dan kenangan tentangnya mengalir deras di benak Xia Feng seperti kepingan salju di hari musim dingin. Ada yang manis, ada yang sedih. Xia Feng menguatkan diri dan berjalan mendekat, tersenyum dan menyapanya. Tianjin, apa kabar? Sapaan sederhana, namun penuh perhatian dan kehangatan. Shentu Tianjin menatap Xia Feng dengan tatapan lembut, dan setelah lebih dari 10 detik, ia berkata, aku baik-baik saja. Apa kabar? Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya terlalu sibuk, kata Xia Feng. Xia Sui berjalan mendekat, kakak ipar, kakak Tianjin, halo. Xiao Sui.
Shen Tianyin menggenggam tangan Xie Sui dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kamu semakin cantik. Kapan pernikahanmu dengan Zheng Nan?" Pipi Xie Sui tiba-tiba memerah, dan ekspresinya sedikit malu. "Yah, masih pagi. Aku belum cukup bersenang-senang. Aku tidak ingin menikah terlalu cepat. Zheng Nan itu baik, kamu harus menyayanginya. Jangan sebodoh aku. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyayanginya?" kata Shen Tianyin. Xia Feng berada tepat di sampingnya. Tetapi ia tampaknya berbicara untuk kebaikannya sendiri. Sementara Xie Sui menjadi nomor 2. Merasa sedikit canggung, Xia Feng mengganti topik pembicaraan. "Tianyin, kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah mentraktir beberapa pemimpin dan staf. Bagaimana kalau kita ikut?" Shen Tianyin tersenyum. "Kebetulan sekali. Aku datang ke sini untuk memeriksa pekerjaan dan tidak menyangka kau akan mentraktirku. Jadi, aku akan memanfaatkan makananmu." Saat itu, sebuah mobil lain berhenti di depan hotel. Pintu terbuka, dan Xie Changhe serta Tang Yuyan keluar. Tang Yuyan mengenakan ceongsam biru tua bersulam burung phoenix emas, lekuk tubuhnya terpahat dan memikat. Gaya rambutnya, gaya ekor burung walet dengan pengaruh era Republik yang kuat, menyempurnakan ceongsam tersebut, menambahkan sentuhan elegan klasik. Tang Yuyan biasanya berpakaian santai, seringkali dengan gaya yang santai, memancarkan aura muda dan bersemangat, tetapi sekarang ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, memancarkan kedewasaan, ketenangan, dan sensualitas. Aura seperti itu hanya bisa dimiliki selamanya oleh wanita dari keluarga terkemuka. Dan ia, putri sulung kelantang, benar-benar berasal dari keluarga terkemuka. Tang Yuyan keluar dari mobil dan melirik Xia Feng terlebih dahulu. Lalu tatapannya beralih ke Shen Tianyin. Shen Tianyin juga melirik Tang Yuyan sebelum mengalihkan pandangannya ke Xie Changhe. Bibirnya bergerak, seolah hendak memanggil ayah, tetapi kata-katanya tetap sama. Xie Changhe baru kembali setelah bercerai dari Xia Feng, dan ia tidak pernah sempat memanggilnya ayah. Meskipun mereka pernah bertemu sebelumnya di kediaman Ping An, mereka belum pernah berbincang formal. Xie Changhe seperti orang asing baginya. Namun, Tang Yuyan, melihat Xie Changhe bersama di sini, merasakan sesuatu yang tidak biasa, menyebabkan alisnya sedikit berkerut. "Nona Tianyin, kebetulan sekali. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," kata Tang Yuyan dengan anggun. "Ya, kebetulan sekali." Shen Tianyin menatap Xie Changhe. "Halo, Paman Xia." "Halo," kata Xie Changhe tanpa basa-basi. Suasana canggung menyelimuti. Xia Feng panik. "Feng Zi," kata Shen Tianyin, "aku akan masuk untuk mengurus urusan. Sampai jumpa nanti." "Baiklah, sampai jumpa," kata Xia Feng. Fu Mingmei berjalan melewatinya, tetapi berhenti di samping Xia Feng. "Dia tidak ke sini untuk memeriksa pekerjaan. Dia dengar kau mengadakan pesta makan malam dan melewatkan rapat penting untuk langsung datang ke sini. Akhir-akhir ini dia sedang tidak senang. Kalian berdua harus membicarakannya." "Bicara? Apa?" Hati Xia Feng dipenuhi kesedihan. Haruskah mereka membicarakan masa lalu atau masa depan? Masa lalu sudah berlalu. Dan masa depan apa yang ia dan Shen Tianyin miliki? Fu Mingmei mengikuti Shen Tianyin ke hotel. "Ayah, Nona Tang," Xie Sui juga menyapa Xie Changhe dan Tang Yuyan. Tetapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, ia berkata, "Kak, aku serahkan urusan ini padamu. Aku akan masuk dan meminta diskon pada Suster Tianyin. Ini hotelnya, seharusnya dia memberiku diskon 50%, kan?" Xia Feng hendak menghentikannya, tetapi ia sudah terlanjur masuk ke hotel. "Anak itu," desah Xie Changhe. "Dia memang agak menjauh dariku, tapi aku tidak menyalahkannya. Ini salahku." Ia pergi saat Xie Sui sangat membutuhkannya, dan ia tetap pergi selama bertahun-tahun tanpa sepatah kata pun. Di hati Xie Sui, Xia Feng, pria yang merobek surat penerimaan universitasnya dan bekerja di lokasi konstruksi untuk membiayai pendidikannya, adalah ayah sejatinya. "Paman Xia, beri dia waktu. Dia akan mengerti," kata Tang Yuyan. "Baiklah, santai saja. Tidak perlu terburu-buru." Nada bicara Xie Changhe diwarnai melankolis. Xia Feng berkata, "Ayah, jangan terlalu dipikirkan. Ayo masuk. Makanannya hampir siap." Xie Changhe mengangguk. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng dengan genit. "Apa salahnya mengobrol? Aku bukan orang asing, kan, Paman Xia?" "Haha, ya, kata Xie Changhe sambil tersenyum. Xia Feng tertegun sejenak. "Apa yang terjadi?" Tang Yuyan mengedipkan mata pada Xie Changhe. Xie Changhe lalu berkata, "Feng Zi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu saat kita kembali." Xia Feng bertanya, "Ada apa?" "Kita bicarakan nanti, saat kita kembali." "Kabar baik, lumayan," kata Xie Changhe. "Paman Xia, apa yang ingin kau bicarakan dengan Feng Zi? Kau bahkan tidak memberitahuku. Kau memperlakukanku seperti orang luar," kata Tang Yuyan dengan genit. "Bukan."
Setelah hanya 2 kata, Xia Changhe tiba-tiba terdiam lagi. Tang Yuyan tidak bertanya lagi. Xia Feng tak kuasa menahan senyum masam. Mengingat situasi misterius ini, ia tak menganggap Tang Yuyan orang luar. Justru, ia merasa Xia Changhe dan Tang Yuyan memperlakukannya seperti orang asing. Mereka bertiga tiba di restoran hotel. Xia Feng melihat Fu Mingmei, yang melambaikan tangan dari pintu masuk koridor. Xia Feng tidak langsung menghampiri, melainkan mendudukkan Xia Changhe dan Tang Yuyan sebelum menghampiri. Tianyin bilang dia tidak akan datang, kata Fu Mingmei. Kenapa kalian tidak datang padahal semua sudah tepat? Tanya Xia Feng. Dia bilang Tang Yuyan ada di sini dan tidak mau makan malam dengannya. Xia Feng menduga itulah alasannya, jadi ia berkata, kalau begitu aku tidak akan memaksanya. Kita buat janji lain hari saja. Tidak, dia menunggumu di sini. Temui dia setelah urusanmu selesai di sini. Fu Mingmei menyerahkan kartu kamar kepada Xia Feng. Ini, Xia Feng memegang kartu itu, bingung harus menjawab apa. Fu Mingmei mengerutkan kening. Kalian para pria kejam sekali. Kalian melupakan yang lama ketika menemukan cinta baru. Lagi pula, kalian masih suami istri. Tidak bisakah kalian bertemu dan mengobrol baik-baik saja? Baiklah, aku akan menemuinya segera setelah ini selesai. Xia Feng menyimpan kartu kamarnya. Lagi pula, aku tidak pernah kejam. Kalian para wanitalah yang lebih kejam. Bibir Fu Mingmei bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia sebenarnya tahu bagaimana Shen Tianyin dan Xia Feng bercerai. Xia Feng meminta Shen Tianyin untuk meninggalkan Wanxiang Group dan bergabung dengannya membangun Thunder Horse Group, tetapi pada akhirnya dia memilih karirnya daripada cinta dan keluarganya. Tidak hanya itu, dia juga membiarkan Xia Feng menanggung kesalahannya. Dilihat dari kejadian ini, hati Shen Tianyin sebenarnya jauh lebih kejam daripada Xia Feng. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan bahwa Xia Feng adalah pria yang kejam? Jika itu benar-benar pria yang kejam, dia mungkin tidak akan mau bicara, apalagi bertemu dan mengobrol baik-baik. Baiklah, aku pergi dulu. Xia Feng berbalik dan pergi. Ingatlah untuk datang. Fu Mingmei mengingatkannya. Xia Feng mengangguk, tetapi tidak menoleh. Apa yang harus dia bicarakan ketika bertemu Shen Tianyin? Dia benar-benar tidak tahu. Perjamuan sedang berlangsung meriah, dan Xia Feng menikmati beberapa minuman bersama Si Boren dan beberapa perwakilan militer. Seorang pelayan mendekat dan berbisik di telinga Xia Feng. Tuan Xia, seorang pria meminta saya untuk menyampaikan pesan. Dia ingin berbicara dengan Anda. Apakah dia mengatakan siapa dirinya? Tanya Xia Feng. Dia bilang nama belakangnya Ye. Pelayan itu menunjuk ke suatu arah. Dia ada di meja sebelah sana. Xia Feng melihat ke arah yang ditunjuknya dan langsung melihat Ye Kun. Dia penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan Ye Kun, tetapi tetap tanpa ekspresi dan berkata, saya mengerti. Pelayan itu tidak pergi. Dia melanjutkan, Tuan Ye bilang ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda. Jika Anda tidak pergi, Anda akan menyesal. Xia Feng mengerutkan kening. Pelayan itu bersikeras, jelas-jelas menerima tip dari Ye Kun. Tepat ketika Xia Feng hendak meminta pelayan itu pergi, dia melihat Ye Kun meninggalkan meja dan menuju pintu masuk restoran. Ia berpikir, Ye Kun mengirim seseorang untuk memintaku datang dan membahas sesuatu. Tapi dia sudah pergi. Ada apa? Selamat makan semuanya. Aku akan memeriksanya. Xia Feng meninggalkan meja dan menuju pintu keluar restoran yang lain. Saat ia pergi, ia melihat Ye Kun memasuki tangga. Apa yang sedang direncanakan orang ini? Xia Feng mengikutinya. Begitu masuk, ia naik satu anak tangga sebelum melihat Ye Kun. Ye Kun sedang menunggunya di sudut tangga. Direktur Xia, kata Ye Kun sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kau akan datang, tapi ternyata kau datang. Xia Feng berkata, Direktur Ye, kau memintaku untuk membahas sesuatu. Beraninya aku menolakmu? Direktur Xia, kau tokoh ternama dunia, orang penting di mata para petinggi. Apa hubunganku denganmu? Jangan terlalu sopan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak terbiasa berdiskusi di tempat seperti ini. Kalau ada yang melihat kita, mereka pasti mengira kita sedang merencanakan sesuatu yang jahat, kata Xia Feng. Haha, Tuan Xia, apa kau pikir aku tipe orang yang hanya melakukan hal-hal buruk? Tuan Ye, jika kau mencariku untuk berdiskusi tentang apakah kau orang baik atau orang jahat, maaf aku tidak bisa menemanimu. Xia Feng berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Ye Kun tersenyum getir. Seseorang ingin Shenzhou Industrial Group dan Hanwoo Weapon Company berhenti memproduksi dan memasok suku cadang senjata ke Leima Group. Xia Feng langsung berhenti dan menatap Ye Kun. Kapan ini terjadi? Hari ini. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, kau memintaku datang ke sini bukan hanya untuk memberitahuku berita ini, kan? Kau tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ye Kun melihat ke atas dan ke bawah, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia berkata, Tuan Xia, tahukah kau siapa yang dimaksud? Tentu saja aku tahu.
Bahkan jika kau tak mengatakannya, aku bisa menebaknya. Xia Feng menatap lurus ke mata Ye Kun, tapi aku tak bisa menebak apa yang kau pikirkan, Tuan Ye. Sudah cukup. Apa maksudmu? Ye Kun merendahkan suaranya, kau punya pengaruh atasku dan Enyu Jianfeng. Mereka bisa menghancurkanku, tapi mereka tetap membiarkanku melakukan ini, dan bahkan permintaan itu pun jatuh padaku. Bukankah sudah jelas mereka ingin menjadikanku, Ye Kun, sebagai umpan meriam? Aku tak mau menjadi umpan meriam ini. Inilah mengapa Ye Kun memintanya datang ke tempat ini untuk membahas berbagai hal. Xia Feng sangat terkejut. Direktur Xia. Aku, Ye Kun, bukan anjing yang diikat, juga bukan umpan meriam bodoh yang akan membunuhku jika kau ingin aku mati. Jika kau membantuku, aku akan menjadi temanmu. Bahkan apa? Orangmu? Kata Ye Kun. Xia Feng tercengang. Direktur Ye, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi apa kau tidak takut aku akan memberitahu Enyu Jianfeng atau Ling Hao? Kalau aku berani bertanya, aku tidak takut kau akan memberitahu siapapun, kata Ye Kun. Aku tahu persis kau orang seperti apa. Xia Feng, kau tidak akan pernah memberitahu Enyu Jianfeng atau Ling Hao tentang ini. Apa yang membuatmu begitu yakin? Kita bukan teman. Karena kau membutuhkanku. Kita memang bukan teman sebelumnya, tapi sekarang kita bisa berteman. Kau pikir aku akan percaya? Aku tidak butuh kau percaya padaku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau membutuhkanku dan aku bisa memberimu keuntungan nyata. Itu sudah cukup. Xia Feng terdiam. Ia benar-benar membutuhkan Ye Kun. Pabrik militer LMA telah berkembang 2 kali, dan meskipun kapasitas produksinya meningkat pesat, itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi pasar yang lapar. Jika mereka tidak memanfaatkan Ye Kun dan Enyu Jianfeng sejak awal, yang memungkinkan Shenzhou Industrial Group dan Hanwha Ponri menjadi produsen kontrak suku cadang untuk LMA Group, pabrik militer LMA tidak akan berkembang hingga sebesar saat ini. Sekarang, setelah Shenzhou Industrial Group dan Hanwha Ponri menghentikan pasokan suku cadang mereka ke pabrik militer LMA, hal ini pasti akan berdampak pada produksi. Dia telah menandatangani banyak pesanan, dan jika dia tidak dapat memenuhi kontrak, dia akan menghadapi banyak masalah. Jika Ye Kun tidak menyadari hal ini, akankah dia berani membahas masalah seperti itu dengannya? Setelah hening sejenak, Xia Feng angkat bicara dan berkata, katakan saja, apa yang kau inginkan dariku? Berikan semua yang kau gunakan untuk mengancamku. Tak satu pun kata atau foto boleh disimpan. Apa yang bisa kuambil darimu? Kapasitas produksi Hanwha Pon Company dan semua cabangnya akan memproduksi suku cadang untuk pabrik militer LMA. Jadi, bahkan jika Shenzhou Industrial Group mundur, itu tidak akan memengaruhi produksimu. Kedengarannya seperti ancaman bagiku, bukan kerjasama. Ye Kun tersenyum getir. Tuan Xia, saya orang yang putus asa. Tolong berhenti bercanda. Berikan barang-barang itu kepada saya, dan saya akan menghancurkannya agar saya bisa bekerja dengan tenang. Setelah jeda, ia menambahkan, bekerjalah untuk Anda. Tuan Ye, saya pikir Anda bercanda. Anda adalah presiden perusahaan milik negara. Maukah Anda merendahkan diri untuk bekerja untuk saya? Lagi pula, saya tidak mampu membayar orang besar seperti Anda, kata Xia Feng. Anda jelas tergoda dan benar-benar membutuhkan sekutu seperti saya. Tapi Anda masih saja menguji keadaan. Sedikit amarah tersungging di bibir Ye Kun. Xia Feng, sungguh, aku sangat membencimu, kata Xia Feng dengan tenang. Saya hanya mencoba memperjelas situasi. Ye Kun mendekatkan diri ke Xia Feng dan merendahkan suaranya. Saya tahu ambisi Anda. Anda ingin mengembangkan Thunder Horse Group menjadi Lockheed Martinnya Tiongkok. Saya akui Anda punya kemampuan, tetapi Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Anda membutuhkan seseorang seperti saya. Saya bisa memberikan Anda talenta teknis terbaik di negara ini dan dukungan kebijakan yang lebih besar. Lebih lanjut, jika ada kesempatan, saya bahkan bisa mengajukan permohonan kepada otoritas yang lebih tinggi untuk menggabungkan Hanwha Ponri Company ke dalam Thunder Horse Group tanpa mengubah kepemilikan pribadinya. Kali ini, Xia Feng benar-benar tergoda. Ia tidak kekurangan keterampilan. Yang ia miliki adalah talenta dan dukungan kebijakan. Jika setiap karyawan baru harus dilatih dari nol, waktu yang dibutuhkan saja sudah cukup untuk memperlambat pertumbuhan Thunder Horse Group. Namun, jika Hanwha Ponri Company dapat digabungkan ke dalam Thunder Horse Group, ia akan memiliki semua staf teknis dan pekerja terampil Hanwha Ponri. Dengan begitu, Thunder Horse Group akan berkembang pesat. Yang terpenting, merger semacam itu tidak akan mengubah sifat perusahaan yang tertutup. Yu Xianhe, Enyu Jianfeng, dan yang lainnya memeras otak untuk mengeluarkannya dari industri militer, hanya untuk menemukan seorang pengkhianat di antara mereka, yang bersedia mengkhianati perusahaan persenjataan Hanu kepadanya. Ini benar-benar seperti urusan neraka yang nyata. Coba pikirkan. Jika kau sudah memutuskan, datanglah ke meja tempat Enyu Jianfeng dan aku duduk. Aku akan menolak memproduksi suku cadang untukmu. Beri aku segelas anggur, dan kita akan sepakat. Ye Kun menepuk bahu Xia Feng dan pergi.
Xia Feng memperhatikan Ye Kun pergi. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Tetapi itulah jalan hidup seseorang seperti Ye Kun. Ia akan mengkhianati siapapun tanpa ampun. Bahkan kepada Mu Jianfeng, pria yang membawanya ke industri ini. Meskipun mungkin agak canggung untuk menjadikan Ye Kun sebagai aset emosionalnya sendiri, tak dapat disangkal bahwa ia adalah anjing yang berguna dan berguna. Digunakan dengan baik, ia bisa menggigit dan melindungi rumah. Semenit kemudian, Xia Feng kembali ke restoran dan langsung berjalan menuju meja tempat Ye Kun dan Mu Jianfeng duduk. Ye Kun menatapnya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tuan Mu, Tuan Ye, kukira kalian tidak akan datang, kata Xia Feng sambil tersenyum. Karena kalian di sini, kalian tamu. Izinkan aku bersulang untuk kalian. Xia Feng mengambil gelas kosong dan menuangkan isinya. Semua orang di meja mengangkat gelas mereka, kecuali Mu Jianfeng dan Ye Kun, yang tetap duduk, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergabung dengan Xia Feng. Tuan Ye, apa maksudmu? Tanya Xia Feng dengan nada kesal. Xia Feng, sejujurnya, aku datang ke sini khusus untuk memberitahumu sesuatu. Ye Kun berkata, aku telah memutuskan bahwa, mulai hari ini, perusahaan senjata Hanwu tidak akan lagi memproduksi suku cadang untuk Thunder Horse Group. Xia Feng berkata dengan dingin, Ye Kun, kau harus memikirkan baik-baik konsekuensinya. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Cari orang lain yang bisa mengerjakannya untukmu. Aku berhenti. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ye Kun berdiri. Xia Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, memercikkan gelas anggur ke wajah Ye Kun. Ye Kun melambaikan tangannya untuk memukul Xia Feng, tetapi Mu Jianfeng berdiri dan meraih tangannya. Ah Kun, jangan impulsif, kata Mu Jianfeng. Xia Feng, kau tunggu. Ye Kun menepis tangan Mu Jianfeng dan bergegas pergi. Xia Feng berkata dengan dingin, Ye Kun, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ye Kun bahkan tidak berbalik. Mu Jianfeng menghela napas, menatap Xia Feng, dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, impulsif. Apa itu tidak apa-apa? Aku tidak bisa minum anggur ini lagi. Jangan bertemu lagi. Xia Feng berpikir dalam hati, kulihat kau berpura-pura. Ye Kun adalah muridmu, tetapi kau, rubah tua, pasti tidak tahu bahwa orang pertama yang akan dikhianati muridmu adalah dirimu sendiri. Mu Jianfeng juga pergi sambil tersenyum. Semua orang di meja menatap Xia Feng dengan bingung. Xia Feng tiba-tiba tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo minum. Semua orang di meja mengangkat gelas mereka lagi. Siapa yang tidak ingin menatap Xia Feng sekarang? Xia Feng kembali ke tempat duduknya. Ada apa? Tanya si Boren. Xia Feng berkata, tidak apa-apa, hanya perselisihan kecil. Ya, aku tidak bisa ikut campur dalam urusanmu, dan aku tidak mau. Mendengar ini, si Boren tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ayo, temani aku minum dengan ayahmu. Mata Xia Feng beralih ke meja di dekatnya. Tang Yuyan dan Xia Changhe sedang mengobrol dan tertawa, riang dan menarik. Tang Yuyan juga melirik dan mengedipkan mata pada Xia Feng. Wajahnya menawan dan menggoda. Matanya penuh daya pikat. Xia Feng menghindari tatapannya. Ayo, temani aku, desak si Boren. Xia Feng tersenyum getir. Oke. Apa yang harus dihadapi. Beberapa orang dan hal tidak bisa dihindari. Xia Feng menyelinap pergi sebelum jamuan makan selesai. Ia tiba di kamar yang tertera di kartu kunci dan menggunakannya untuk membuka pintu. Kamar itu bukanlah kamar presidensial termewah di hotel, melainkan hanya kamar standar biasa. Sebuah tempat tidur ganda, meja, TV, ketel, dan kamar mandi itu saja. Shen Tu Tianyin berdiri di dekat jendela, siluetnya ramping, namun memancarkan rasa kesendirian. Xia Feng menutup pintu, dan Shen Tu Tianyin berbalik. Di lehernya tergantung kalung hati kudus, hadiah pernikahan Xia Feng untuknya kalung Sibilla, putri terakhir kerajaan Yerusalem. Lehernya ramping dan halus, dan kalung itu bersinar terang. Ia tidak mengenakan kalung hati kudus saat tiba, tetapi sekarang ia mengenakannya. Kalung itu membangkitkan kenangan bagi Xia Feng. Tatapan mereka bertemu, dalam diam. Terkadang diam bisa menjadi bentuk bahasa. Akhirnya, Xia Feng mengangkat bahu dengan canggung. Kau memanggilku ke sini, kenapa kau tidak bicara? Selamat. Kau telah menciptakan senjata ampuh lainnya untuk negara ini, kata Shen Tu Tianyin lembut. Xia Feng tersenyum. Aku hanya pandai membuat senjata, tidak sepertimu, yang ahli dalam segala hal. Shen Tu Tianyin juga tersenyum. Aku tidak setuju denganmu. Kalau soal menghasilkan uang dalam bisnis, kita bertiga tidak akan bisa menandingimu. Sebelum perceraian kita, asetmu kurang dari 1/10 asetku, tapi sekarang sudah mencapai 60 miliar, lebih dari setengahnya. Aku mewarisinya, dan kau memulai dari nol. Bukankah sudah jelas siapa yang lebih berkuasa? Apakah aku sudah punya uang sebanyak itu? Xia Feng tampak sedikit terkejut.
Ia belum benar-benar menghitung asetnya saat ini. Namun, ia tahu mengapa asetnya tiba-tiba meningkat pesat itu karena pemerintah telah menghapuskan pinjaman lebih dari 20 miliar. Tanpa kesepakatan dengan Prancis, asetnya akan menyusut setengahnya. Bukankah kau biasanya memperhatikan asetmu? Shentu Tianyin tampak terkejut. Lalu mengapa kau menghasilkan begitu banyak uang? Untuk Thunder Horse Group, aku ingin membangunnya menjadi Lockheed Martin negara kita. Setelah jeda, ia menambahkan, mimpi ini adalah satu-satunya yang tersisa, dan aku ingin mewujudkannya. Kau telah berubah, kata Shentu Tianyin, mendekati Xia Feng. Tidak sama seperti dulu. Benarkah? Orang selalu berubah, kata Xia Feng. Shentu Tianyin berjalan di depan Xia Feng, hanya selangkah darinya, tetapi ia tidak berhenti. Ia dengan lembut bersandar ke pelukan Xia Feng. Area dadanya yang menjulang pertama kali bertabrakan dengan tubuh Xia Feng, diikuti oleh tangan dan perutnya, dan ia dengan lembut memeluk pinggangnya. Pipinya menempel di pipi Xia Feng, dan ia berbisik di telinganya. Maaf, aku selalu berutang permintaan maaf padamu. Bisakah kau memaafkanku? Tubuhnya yang lembut, aroma tubuhnya yang memikat, semua tentang dirinya begitu indah. Namun, Xia Feng tidak merasakan hal itu, hanya kesedihan yang samar. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Shentu Tianyin menatap Xia Feng dengan tatapan lembut. Maukah kau memberiku kesempatan? Xia Feng terdiam sejenak. Kesempatan, apa yang kau inginkan? Shentu Tianyin ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk berbicara. Mari kita kembali bersama. Hah? Xia Feng bereaksi tajam. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Sejak bercerai denganmu, aku tak pernah bahagia sehari pun. Setiap hari aku pulang, aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku tak bisa tidur tanpamu di tempat tidurku. Mari kita kembali bersama. Aku serius. Kau masih memilikiku di hatimu. Aku bisa melihatnya di matamu. Mengapa kita begitu menderita? Aku sudah tahu sekarang. Karir bukanlah yang kubutuhkan. Aku menginginkanmu. Mari kita kembali bersama. Matanya dipenuhi harapan. Xia Feng menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa? Mata Shentu Tianyin berkaca-kaca. Apakah karena Tang Yuyan? Xia Feng tersenyum masam. Tidak, itu karena aku tidak ingin menikahi wanita lain lagi. Shentu Tianyin tertegun. Aku sudah mengalami 2 hubungan yang gagal dengan Liang Xiao dan denganmu. Aku tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya. Apa kau pikir aku akan menyakitimu untuk ketiga kalinya? Air matanya mengancam akan mengalir. Hatinya dipenuhi penyesalan. Tidak, aku percaya kau tidak akan menyakitiku untuk ketiga kalinya. Lalu kenapa? Bukankah kau baru saja bilang aku sudah berubah? Baiklah, kukatakan saja, aku sudah berubah. Lebih buruk lagi. Aku punya hubungan dengan 2 kepala teknisiku, Sylvia dan Anina dari Jerman. Seringkali, kami bertiga tidur di ranjang yang sama. Tangan Shentu Tianyin diam-diam turun dari pinggang Xia Feng. Air mata menggenang di matanya. Bukan cuma Sylvia dan Anina. Beberapa waktu lalu, aku tidur dengan Liang Xiao. Saat di Prancis, aku juga tidur dengan Kolonel Jacqueline Eva dari Badan Keamanan Nasional Prancis dan Mei Hattori, asisten kepala CEO Lockheed Martin, Nona Fosen. Lalu ada. Berhenti bicara. Emosi Shentu Tianyin tiba-tiba tak terkendali, dan air matanya mengalir semakin deras. Maaf, aku sudah jadi jahat. Secuil kepahitan tersungging di sudut bibir Xia Feng. Aku tak lagi pantas untukmu. Jangan bawa beban psikologis lagi. Aku melakukannya untukmu dengan sukarela waktu itu, dan aku tak pernah menyalahkanmu. Kita mungkin sudah bercerai, tapi kita masih bisa berteman baik. Teman baik? Kau mau berteman denganku? Shentu Tianyin menahan air matanya. Apa kau mengatakan ini hanya untuk berteman? Aku tak mau berbohong padamu, kata Xia Feng. Kau boleh berbohong padaku, teriak Shentu Tianyin pada Xia Feng. Kenapa kau tidak berbohong padaku? Maaf. Xia Feng menghela napas dan berbalik untuk pergi. Shentu Tianyin mencengkeram hati suci di lehernya, seolah hendak merobeknya dan melemparkannya ke Xia Feng. Tetapi saat ia menggenggamnya, ia berhenti. Itu adalah hadiah pernikahan Xia Feng untuknya, yang melambangkan kenangan indah. Bagaimana mungkin ia tega mengembalikannya? Xia Feng meninggalkan ruangan. Saat pintu tertutup, beban berat seakan terangkat dari hatinya, dan seluruh tubuhnya terasa rileks. Ini pertama kalinya ia mengatakan betapa buruknya dirinya kepada seorang wanita. Dengan langkah ini, ia merasa selangkah lebih dekat dengan kehidupan yang diinginkannya. Dunia ini begitu luas, dan aku punya begitu banyak teman dekat perempuan, jadi mengapa aku harus menikah? Aku seharusnya hidup bebas, tanpa batasan. Kembali di restoran hotel, jamuan makan baru saja berakhir. Kau di mana? Tang Yuyan mendekat. Xia Feng tersenyum. Aku pergi menemui Shentu Tianyin. Bibir Tang Yuyan melengkung. Kenapa dia tidak menyerah?
Dia ingin menikah lagi denganku. Tang Yuyan tiba-tiba menegang. Apa katamu? Aku bilang aku tidak ingin menikah lagi. Dan aku bahkan bilang padanya aku sedang berkencan dengan beberapa wanita, kata Xia Feng. Kata-kata ini juga ditujukan untuk Tang Yuyan. Tang Yuyan tiba-tiba tertawa. Jangan coba-coba menakutiku dengan itu. Aku bukan Shen Tutianyin. Aku tidak peduli. Kalau kau cukup berani, pergilah ke Jepang dan syuting film. Aku mendukungmu. Xia Feng? Tang Yuyan sudah lama tahu tentang hubungan Xia Feng dengan Long Bing dan Jiang Rui. Dengan status dan kemampuannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hubungan Xia Feng yang ambigu dengan kedua wanita Jerman itu? Namun dia tetap datang, sikapnya jelas aku tidak peduli seberapa buruknya kalian. Seorang wanita yang tinggal di tengah baku tembak dan seorang wanita yang merencanakan dan mengarahkan di kantor jelas memiliki perspektif hidup yang berbeda. Setelah meninggalkan hotel, Tang Yuyan dan Xia Changhe mengobrol pelan selama beberapa menit sebelum masuk ke mobil dan pergi. Xia Changhe masuk ke mobil Xia Feng, dan Xia Feng melaju menuju kota Bailu. Ayah, bagaimana kunjungan ayah ke keluarga Tang? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Nak, tanya saja langsung kalau mau. Ngapain berbelit-belit? Kata Xia Changhe sambil tersenyum. Lalu, apa ayah sudah sepakat dengan keluarga Tang? Maksud ayah tentang ayah dan Tang Yuyan? Ya, itu saja. Aku setuju, kata Xia Changhe. Hah? Xia Feng sedikit cemas. Sekarang zaman apa? Akulah yang memutuskan pernikahanku. Bagaimana ayah bisa setuju atas namaku? Xia Changhe berkata dengan tenang, aku setuju. Tidak bisakah ayah tidak setuju saja? Xia Feng tertegun sejenak. Ayah? Apa maksud ayah? Kata Xia Changhe. Apa aku tidak mengerti apa yang dipikirkan keluarga Tang? Ketika Tang Yunhai mengundangku untuk mengunjungi Shu, aku tahu maksudnya. Sulit untuk menolak undangan yang begitu baik, jadi aku pergi. Keluarga Tang juga merawatku dengan baik selama beberapa hari di Shu. Bagaimana mungkin aku tidak setuju jika mereka memperlakukanku seperti ini? Kau setuju begitu saja? Kau terlalu mudah didekati. Ya? Xia Feng sangat tidak puas. Xia Changhe tersenyum dan berkata, bukankah aku baru saja bilang aku setuju? Jadi kenapa kau tidak setuju? Mereka menginginkanmu, bukan orang tua sepertiku. Aku setuju apapun yang mereka katakan, tapi aku tidak bisa mengambil keputusan untukmu. Kita, ayah dan anak, akan berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat, agar keluarga Xia kita tidak menyinggung keluarga Tang. Coba pikirkan, jika aku menolak secara langsung, bukankah aku akan menyinggung Tang Yunhai? Apa kau pikir kau tidak punya cukup lawan? Orang tua itu tetaplah yang paling bijaksana. Xia Feng mengulurkan tangannya dan mengacungkan jempol pada Xia Changhe. Xia Changhe berkata, ini semua masalah sepele. Mari kita bicara bisnis. Kudengar dari Elena kau bertemu dengan ksatria hospitaler. Ceritakan padaku. Xia Feng menjelaskan secara singkat transaksi dengan ksatria hospitaler, lalu berkata, sudah cukup. Ye Mosha telah memburumu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah membunuh 4 dari kita. Kita harus melawan. Tidak mudah bagiku untuk membayar suap para pembunuh dan tentara bayaran dunia kegelapan, tetapi sangat mudah bagi ksatria hospitaler. Aku akan membayar dan memberi mereka senjata, lalu membiarkan mereka bertarung. Sementara burung snipe dan kerang bertengkar, nelayan untung. Xia Changhe tersenyum dan berkata, bagus sekali. Ayah dulu anggota organisasi FA. Ayah pasti sangat mengenal organisasi FA. Apakah ayah pikir ksatria hospitaler bisa menghancurkan organisasi FA? Meskipun aku anggota organisasi FA, aku tidak tahu sebanyak yang kau pikirkan. Aku dilatih di pangkalan pelatihan Siberia, lalu menjalankan misi di seluruh dunia, dan akhirnya kembali ke Tiongkok. Aku bahkan tidak tahu di mana markas besar organisasi FA atau siapa yang bertanggung jawab. Organisasi FA sangat misterius, dan inilah yang kukhawatirkan. Meskipun kau bisa menggunakan ksatria hospitaler untuk berperang proksi, hasil perang itu tidak dapat diprediksi. Aku bisa menerima hasil apapun. Targetku sebenarnya adalah ksatria hospitaler. Xia Changhe menatap Xia Feng dengan heran. Ada apa? Xia Feng mengeluarkan kartu emas dari sakunya. Setelah mereka hampir selesai bertempur, aku akan pergi ke Malta. Kartu emas ini adalah tiket untuk meniru Arthur. Untuk apa kau pergi ke Malta? Aku menduga ksatria hospitaler memiliki satu set zirah perang. Tetapi bagiku, itu adalah pakaian pelindung yang menyimpan kunci untuk mengungkap rahasia AE dan logam paduan kuno itu, kata Xia Feng. Xia Changhe terdiam sejenak. Aku akan segera mencarikan pembantu baru untukmu. Kekuasaan malam tiba, dan lampu-lampu Kyoto bersinar bagai mutiara. Mobil-mobil dan orang-orang tersesat di hutan baja yang luas ini. Hanya sedikit orang yang berhenti sejenak untuk merenungkan tujuan hidup mereka yang sibuk. Ye Kun tak pernah memikirkan pertanyaan ini. Setelah meninggalkan hotel lama, ia dan Mu Jianfeng menghabiskan sore hari dengan minum teh dan makan malam. Setelah itu,
Ia meminta sopir untuk menurunkannya di pintu masuk sebuah kompleks perumahan. Rumahnya tidak berada di kompleks ini, tetapi istrinya tinggal di sana. Pulanglah, jemput aku besok pagi, kata Ye Kun kepada sopirnya setelah keluar dari mobil. Baik, Tuan Ye, saya akan menemui Anda di pintu masuk kompleks pukul 7 pagi besok, kata sopir itu. Ye Kun melambaikan tangan dan memasuki kompleks. Ding ling ling, ding ling ling. Tepat saat ia melangkah keluar dari lift, ponselnya berdering. Ye Kun mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu menjawab panggilan itu, Tuan Ling, telepon aku. Suara Ling Hao terdengar dari telepon. Aku dengar dari Tuan MU bahwa Xia Feng menumpahkan segelas anggur hari ini. Benarkah? Ya, anak itu benar-benar keterlaluan. Ye Kun berkata dengan nada kesal, aku belum selesai dengannya soal ini. Ya, dia memang keterlaluan. Di depan banyak orang, dan di acara seperti itu. Dia tidak menghargaimu, dan kau tidak perlu menghargainya. Jangan coba-coba mendapatkan peran itu. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Ling Hao berkata, jangan khawatir. Bahkan jika Xia Feng sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik untukmu, aku jamin kau akan baik-baik saja. Aku menelepon untuk memberitahumu ini, agar kau tidak perlu khawatir. Terima kasih banyak. Kita semua satu kubu. Kenapa harus sopan? Sudah cukup. Kalau Xia Feng merepotkanmu, telepon saja aku, dan aku akan menyelesaikannya untukmu. Oke, sampai jumpa. Ye Kun menutup telepon, lalu meludah ke tanah. Kalau aku benar-benar dapat masalah, apa kau akan peduli padaku? Apa kau pikir aku, Ye Kun, anak baru yang baru saja masuk ke kantor? Kalau kau jadikan aku umpan meriam, aku akan hancurkan rumahmu itu dulu. Ia berjalan ke sebuah pintu dan membukanya dengan kuncinya. Rumah itu terang benderang, tapi sunyi. Matanya beralih ke meja kopi dan ia terpaku. Ada beberapa tumpukan dolar as dan jam tangan mewah di atasnya. Ada juga beberapa buku rekening dan akta properti. Ia menyimpan barang-barang itu di brankas, tapi tak menyangka barang-barang itu akan diambil dan diletakkan di meja kopi. Xiao Tao, teriak Ye Kun dengan marah, keluar dari sini. Kau bodoh atau apa? Kenapa kau mengambil semua barang dari brankas? Jika semuanya ada di sana, kemungkinan pencuri bisa dikesampingkan. Jika itu dikesampingkan, kemungkinan besar itu adalah wanitanya. Xiao Tao adalah nama panggilan wanita yang ia sembunyikan di luar. Wanita itu lebih dari 20 tahun lebih muda darinya, pewaris sejati. Sebuah pintu terbuka, dan seseorang keluar. Tapi itu bukan wanitanya, melainkan seorang pria yang tampak lebih cantik daripada kebanyakan orang. Ia mengenalinya, wanita itu adalah Qin Xiang, seorang petinggi di Thunder Horse Group dan tangan kanan Xia Feng. Qin Xiang mendekati Ye Kun. Kau? Ye Kun tiba-tiba menegang. Apa yang kau inginkan? Qin Xiang meletakkan sebuah tas arsip di atas meja kopi. Semua yang kau inginkan ada di sana. Ye Kun membeku sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tas itu, seolah takut Qin Xiang akan mengambilnya lagi. Qin Xiang tersenyum tipis. Karena bosku memintaku untuk memberikannya padamu, itu milikmu. Jangan terlalu gugup. Bosku adalah pria yang setia dan loyal. Kau tidak akan salah jika mengikutinya. Benar, benar. Ye Kun tersenyum. Tapi, Qin Xiang tiba-tiba mengganti topik. Kalau kau mencoba bermain di kedua sisi, atau berpura-pura setia pada bosku, kau celaka. Kalau aku bisa mendapatkan apa yang kau sembunyikan di sini, aku bisa membawa apa yang kau sembunyikan di tempat lain. Senyum Ye Kun membeku, dan keringat dingin tipis muncul di dahinya. Xia Feng telah memberinya apa yang diinginkannya, sebuah bantuan. Tapi kemudian Xia Feng menyuruh anak buahnya mencuri barang-barangnya yang mencurigakan dari brankas dan meletakkannya di meja kopi agar ia lihat bentuk pemaksaan lainnya. Dengan menggabungkan kebaikan dan kekerasan, taktik Xia Feng menjadi semakin canggih. Qin Xiang menepuk bahu Ye Kun yang sedang melamun. Bosku memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Apa katanya? Ye Kun kembali tersadar. Dia bilang padamu untuk tidak takut pada Ling Hao dan Yu Shanhe. Dia mampu melindungimu. Apakah kau sedang membicarakan wanita yang ditakuti Yu Shanhe? Qin Xiang tersenyum. Kau pintar. Itu saja. Aku harus pergi. Ye Kun tersenyum. Kata-kata terakhir Qin Xiang menenangkannya, menghilangkan sedikit kekhawatiran di hatinya. Ia membuka tas kerja itu dan segera menyadari bahwa isinya bukan hanya barang-barang pribadinya yang mencurigakan, tetapi juga barang-barang milik Mu Jianfeng. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum lagi. Kau memintaku untuk berjanji setia? Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan barang-barang ini. Guru, jangan salahkan aku. Kau memaksaku melakukan ini. Semenit kemudian, ia menelepon wanitanya. Aku akan bicara lagi nanti. Aku sedang sibuk. Suara genit seorang wanita terdengar dari telepon. Kamu ngapain? Tanya Ye Kun penasaran. Oh, ayolah. Oke, aku kasih tahu. Aku ketemu cowok feminin di jalan hari ini.
Katanya dia peneliti pasar untuk suatu perusahaan. Dia nanya beberapa pertanyaan, lalu ngasih voucher belanja ke Mal. Ya ampun, 10.000. Cuma buat hari ini, bakal aku habiskan semuanya. Ibumu. Kamu lagi marahin aku? Enggak. Gimana kabar ibumu? Bip, bip, bip. Sementara itu, di pintu masuk kompleks perumahan, Qin Xiang menelepon Xia Feng. Selesai, katanya. Iya, kamu udah kerja keras. Pulang? Ya. Suaramu kenapa? Gak ada apa-apa. Kamu banyak bersenandung. Benarkah? Iya. Ya ampun, kamu payah banget. Qin Xiang tiba-tiba mengerti dan menutup telepon. Wajahnya memerah, seolah-olah dia kesal. Di ruang duduk kantor ketua di gedung pabrik militer Leima, Xia Feng meletakkan telepon di meja samping tempat tidur dan menatap Fan Fan yang sedang berjongkok di lantai. Ia tak bisa menahan diri untuk bergumam. Apakah yang kukatakan sudah benar? Xia Feng berbicara sebentar. Tidak masalah, ya? Tapi Yu Shanhe? Fan Fan mengangkat kepalanya. Apakah kau harus membicarakan hal lain saat ini? Xia Feng mengangkat bahu. Ye Kun sedang putus asa. Aku membantunya saat ini. Aku tidak berharap dia berterima kasih padaku. Tetapi jika dia bisa membantuku, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Thunder Horse Group. Untuk hal sebesar ini, aku sedang tidak ingin meminta balasan. Fan Fan memutar matanya, lalu mengerucutkan bibirnya dengan lidahnya. Jangan khawatirkan Yu Shanhe atau Ling Hao. Kau hanya perlu ingat bahwa kendaraan tempur infanteri pemulung adalah sebuah kesuksesan besar. Di mata para petinggi, kau dan kelompok kuda petirmu bukan lagi figur dan perusahaan kecil. Para petinggi sangat mementingkanmu dan kelompok kuda petirmu. Ye Kun membawa perusahaan senjata Hanu ke sana. Jika kau memberikan dukungan, itu pasti hal yang baik di mata para atasan. Yu Shanhe dan Ling Hao sangat cerdas. Mereka tidak akan langsung menghadapimu, tetapi mereka menggunakan Ye Kun sebagai umpan meriam. Ye Kun bukan orang bodoh, jadi dia memilih untuk bergabung denganmu. Dalam situasi seperti ini, pilihan Yu Shanhe sangat terbatas. Yang paling bisa dia lakukan adalah menemukan cara untuk memindahkan Ye Kun dari perusahaan senjata Hanu. Sebenarnya, kau hanya perlu menyelesaikan masalah ini, maka tidak akan ada masalah lagi, dan aku akan menyelesaikan sisanya untukmu. Xia Feng tersenyum dan berkata, ini mudah ditangani. Saya akan mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan bahwa Leima Group dan Hanu Ordnance Company telah menjadi unit persaudaraan dan sedang bersiap untuk mengembangkan peralatan baru. Ye Kun dan saya sama-sama bertanggung jawab. Jadi jika Yu Shanhe ingin memindahkan Ye Kun, dia juga akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Gigle, bukankah itu cukup? Fan Fan berkata sambil tersenyum sebenarnya. Dengan perkembangan Thunder Horse Group, lebih banyak orang akan bergabung dengan kubu Anda di masa depan. Ye Kun adalah yang pertama, tetapi jelas bukan yang terakhir. Percayalah, perjalanan Anda akan semakin mulus di masa depan. Lawan yang dipimpin oleh Yu Shanhe sudah menjadi rintangan terakhirnya di negara ini. Setelah mereka disingkirkan, dia tidak akan memiliki lawan di negara ini. Pada saat itu, Thunder Horse Group akan berlari lebih cepat lagi. Xia Feng juga berharap saat itu akan tiba, karena hanya dengan begitu dia dapat mencurahkan seluruh energinya untuk memecahkan rahasia AE dan logam paduan kuno. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak. Xia Feng mengangkatnya di pinggang dan berjalan menuju tempat tidur. Wanita di pelukannya sedikit gemetar. Dia masih sangat sensitif, karena konstitusi tubuhnya yang unik. Dia bisa mengembangkan penawar untuk kecebongnya yang abnormal, tetapi tidak untuk konstitusinya yang sensitif. Mungkin dia tidak pernah ingin menyembuhkannya. Mengapa penyakit seperti itu harus disembuhkan? Baginya, Xia Feng adalah obat terbaik di dunia. Saat ini, dia sedang menjalani perawatan intensif. UPS. Ada apa? Aku lupa menggunakan penawarnya. Xia Feng membeku. Dia juga lupa menggunakan penawarnya. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membutuhkannya nanti. Xia Feng berpikir dalam hati, aku juga akan membutuhkannya nanti. Ngomong-ngomong, apakah kamu sedang mengerjakan proyek emas rahasia X akhir-akhir ini? Ya, aku menemukan sesuatu. Benarkah? Apa itu? Katakan sekarang. Apakah kamu benar-benar ingin membicarakan ini sekarang? Aku ingin semuanya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku telah menemukan susunan atom karbon baru. Beri aku waktu, dan aku bisa mengembangkan material paduan baru. Kurasa ini akan membawa lompatan besar dalam ilmu material di negara kita. Ya Tuhan, begitu aku mulai bekerja besok, aku akan menulis laporan dan menyampaikan kabar baik ini. Dengan gumaman sengau, ia tiba-tiba terdiam, senyum bahagia dan puas tersungging di wajahnya. Tidak jelas apakah itu karena berita gembira itu atau obat yang diminumnya. Xia Feng merasa damai. Bisa dibayangkan bahwa setelah Fan Fan menyampaikan berita ini, itu akan menambah babak penting dalam daftar pencapaian Fan Fan, karena ia masih salah satu dari 3 anggota proyek emas rahasia X.
Inilah yang ia inginkan. Semakin stabil posisinya, semakin baik baginya dan perkembangan Thunder Horse Group. Namun, satu-satunya kekhawatirannya adalah hubungan saling menguntungkan antara dirinya dan Fan Fan semakin kabur. Kelupaannya menggunakan penawar tadi adalah pertanda tanpa sadar, ia tampak tidak keberatan Fan Fan mengandung anaknya. Apakah ini pertanda cinta yang bersemi seiring waktu? Ia agak kewalahan. 2 hari kemudian, Ye Kun benar-benar licik. Qin Xiang berkata sambil tersenyum, dia meminta seorang rekan desa yang jauh dari kepala perusahaan cabang untuk menyerahkan materi laporan, dan bagaimanapun kita menyelidikinya, kita tidak dapat melacak masalah ini kembali kepadanya. Selain itu, dia meminta para pekerja untuk memproses komponen untuk kita pada shift malam. Pada siang hari, mereka memproses komponen mereka sendiri, dan jumlahnya sangat sedikit. Xia Feng tersenyum, jika dia tidak cukup licik, dia tidak akan berada di posisinya saat ini. Orang-orang seperti dia memiliki aturan berat badan mereka sendiri. Kita tidak perlu peduli padanya, selama dia benar-benar berada di pihak kita. Sejauh menyangkut situasi saat ini, dia memang ada di pihak kita. Tapi sebaiknya kau berhati-hati dengan orang seperti dia. Kalau dia bisa mengkhianati Mu Jianfeng, dia juga bisa mengkhianatimu. Mengkhianati orang semudah membalik halaman buku. Tenang saja, aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Sebelum dia mengkhianatiku, aku akan mengkhianatinya dulu. Haha, kau mengingatkanku pada sebuah pepatah. Xia Feng menatapnya, pepatah apa? Qin Xiang mengerutkan bibir dan tersenyum. Semakin tinggi kebaikan, semakin tinggi pula kejahatan. Di mataku, kaulah yang terburuk. Xia Feng, katakan padaku, kau tidak benar-benar mencintai Fan Fan, kan? Apa itu? Yang dia katakan di telepon terakhir kali? Persetan? Apa ini sesuatu yang perlu kau khawatirkan? Xia Feng merasa malu. Kau sekarang menunjukkan kasih sayang dengan bebas, tapi kau tidak mau menikah, kan? Aku tahu kau ini. Kau benar-benar jagoan, penghancur kecantikan. Pergi sana, aku tidak mau melihatmu. Oh, lagi pula aku memang cantik, apa kau tidak tahu cara menghargainya? Qin Xiang memutar pinggangnya. Lihat pinggangku yang kecil, cantik, kan? Dahi Xia Feng tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam. Dia sudah benar-benar kesal pada Qin Xiang Lei, tapi dia tidak bisa begitu saja mengusirnya, kan? Untungnya, King Chaiwe masuk. Direktur Xia, ada beberapa orang yang ingin bertemu Anda. Suara King Chaiwe terdengar lembut. Berapa orang? Siapa? Xia Feng bingung. King Chaiwe minggir, dan 4 wajah tiba-tiba muncul di ambang pintu. Semuanya mirip. Mereka adalah para ksatria hospitaler Giovanna dan Stella dari keluarga Grey, serta Rosa dan Teresa dari keluarga Russo. 4 wanita pirang, 2 pasang kembar, semuanya mengenakan setelan hitam dan rok pendek. Tinggi, berkaki panjang, dan berlekuk, mereka mirip dengan film-film bertema seragam. Giovanna mencengkeram tas laptop, membuatnya tampak seperti seorang elit profesional. Namun, ia memancarkan aura yang berbeda. Orang bisa dengan mudah menebak isinya bukan komputer, melainkan pakaian dalam wanita atau mainan. Kalian semua kembali bekerja, kata Xia Feng. Qin Xiang dan King Chaiwe meninggalkan kantor. Apa yang kalian inginkan dariku? Xia Feng telah meninggalkan keempat ksatria di kediaman Ping An setelah Arthur pergi. Ia biasanya menghindari mereka, tetapi ia tidak menyangka mereka akan menemukannya. Apakah di sini aman? Tanya Giovanna dalam bahasa Italia. Ya, jawab Xia Feng. Rosa kemudian menutup pintu kantor. Giovanna tiba di meja Xia Feng, membawa tas laptopnya. Ia membukanya dan meletakkan Apple MacBook di depannya. Ia kemudian membuka layar. Kamera di atas menyala, dan notifikasi untuk koneksi video muncul di aplikasi komunikasi. Ia menekan tombol enter pelan, dan gambar Arthur muncul kembali di layar. Xia Feng juga melihat gambarnya sendiri di jendela kecil, bersama Giovanna yang berdiri di belakangnya. Tuan Xia, kata Arthur, kami telah menerima hadiah Anda. Bagus sekali. Ia merujuk pada senjata yang diproduksi oleh Thunder Horse Group, senapan runduk XL2500. Senapan serbu gale, dan artileri individu Cerberus. Investasi Xia Feng cukup besar, cukup untuk mempersenjatai kompi yang diperkuat. Jumlah peralatan ini cukup untuk melawan pertempuran sengit melawan pasukan yang terdiri dari 5 atau 600 orang. Dia telah berinvestasi besar dalam perjuangan untuk menjatuhkan FA. Senang sekali. Kapan kalian akan mulai? Tanya Xia Feng. Kami sudah mulai bertindak setelah mencapai kesepakatan, kata Arthur. Kali ini aku menghubungi kalian bukan hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, tetapi juga untuk memberimu informasi. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Informasi apa? Wanita yang ingin kalian bunuh masih di Siberia. Tempat itu adalah kamp pelatihan organisasi FA. Orang-orang kami, serta mereka yang telah menerima uang kami, telah berangkat ke Siberia. Akan ada pertempuran, dan kami akan membunuh mereka yang ada di kamp pelatihan itu.
Jika kalian ingin menangkapnya hidup-hidup, aku akan meminta orang-orang kami melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Tetapi tolong mengertilah jika kami tidak bisa. Baiklah, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di medan perang. Aku mengerti. Tapi jika kalian membunuhnya, ingatlah untuk merekam video dan mengirimkannya kepadaku. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kata Xia Feng. Tidak masalah. Aku pasti bisa melakukannya. Di mana markas organisasi FA? Maaf, kami belum menemukannya. Pengikut kami tersebar di seluruh dunia. Jangan khawatir, selama markas organisasi FA masih ada di bumi ini, kami pasti akan menemukannya. Bagus. Aku akan menunggu kabar baikmu, kata Xia Feng. Giovanna dan yang lainnya tidak merepotkanmu, kan? Xia Feng tersenyum. Tidak, mereka berperilaku sangat baik. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan menarik Teresa, yang berdiri di sampingnya, ke dalam pelukannya. Ia menepuk pinggul Teresa dengan kasar menggunakan satu tangan. Sebuah sentakan keras mengirimkan riak lembut di kulitnya. Teresa tersipu, wajahnya gemetar karena gugup. Tiga wanita lainnya menatap Xia Feng dengan takjub, bingung dengan tindakannya. Xia Feng tidak memperhatikan reaksi atau perasaan para wanita itu. Ia tertawa terbahak-bahak, Tuan Arthur, terima kasih telah memberikannya kepadaku. Dengan ini, aku merasa seperti raja. Arthur membuat tanda salib. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Amin. Lebih baik jika ia tidak mengatakan itu. Setelah itu, Xia Feng langsung menyelipkan tangannya ke dalam rok Teresa. Teresa menggigit bibirnya kuat-kuat, matanya hampir berkobar karena marah, sesuatu yang sama sekali berbeda. Wajah ketiga wanita lainnya juga memerah. Arthur tampak tak tahan lagi, dan gambar di monitor pun memudar. Tangan Xia Feng menarik diri dari rok Teresa, melepaskan pinggangnya dari pelukannya. Teresa buru-buru beringsut menjauh dari pangkuan Xia Feng dan menampar wajahnya. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Teresa. Jangan pikir aku jahat. Aku sedang membantumu. Teresa menarik kuat-kuat, tetapi tidak bisa melepaskan pergelangan tangannya dari cengkeraman Xia Feng. Lepaskan dia, teriak Rosa dengan marah. Xia Feng melepaskan tangan Teresa dan berkata dengan tenang, jangan pikir aku tidak tahu mengapa Arthur meninggalkanmu di sini. Dia meninggalkanmu di sini, seperti mengorbankanmu sebagai pion. Aku melakukan sesuatu yang dia sukai tepat di depannya, dan kau bisa lolos begitu saja. Bukankah itu hebat? Kakak beradik Gray dan Russo tercengang. Mereka geram dengan perilaku brutal dan vulgar Xia Feng, tetapi setelah mereka tenang dan memikirkannya, mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Xia Feng memang benar dan masuk akal. Oke, aku sudah menyelesaikan misimu. Jangan ganggu aku lagi. Xia Feng melambaikan tangannya. Kalian semua, pergilah. Teresa berkata dengan marah, HMPH, jiwamu kotor. Kau akan... Teresa. Giovanna menyela Teresa. Ia tahu apa maksud Teresa. Kau akan masuk neraka. Tetapi ia tidak bisa membiarkan Teresa membuat Xia Feng marah. Ayo pergi. Aku tidak mau satu ruangan dengannya. Rosa meraih tangan Teresa. Xia Feng tersenyum. Ia meletakkan jarinya di hidungnya, mengendusnya pelan, dan berkata, Nona Teresa, apakah air di kamar mandi saya habis? Apa maksudmu? Teresa berbalik dan memelototi Xia Feng. Xia Feng berkata, rasanya seperti ikan asin. Persetan. Teresa hendak menerjang Xia Feng, tetapi ditahan oleh ketiga wanita lainnya. Xia Feng mengangkat bahu. Kalian saja yang boleh memarahiku, tapi aku bahkan tidak bisa bicara. Kalian para wanita terlalu mendominasi. Keempat wanita itu meninggalkan kantor. Teresa, bagaimana kau bisa begitu impulsif? Misi kami adalah untuk menangkapnya. Dia baru saja memberimu kesempatan, mengapa kau memarahinya? Tanya Giovanna menuduh. Dia sangat kasar, dan dia mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Aku tidak bisa menahannya. Teresa punya alasan. Dia memang jahat, tapi... Rosa mendesah. Harus kita akui, dia berbuat baik pada kita. Apa yang terjadi tadi memang yang diinginkan Arthur. Memangnya kenapa? Dia bajingan yang kasar, kata Stella. Keempat wanita itu mengobrol dan pergi. Di kantor, Xia Feng mengalihkan tatapan tajamnya. Dia memang sengaja melakukannya. Dia ingin Arthur berpikir dia telah tertipu, agar lengah. Dia juga tidak ingin keempat ksatria wanita itu mengganggunya, jadi dia bertindak begitu kasar dan brutal. Dia sebenarnya agak bersyukur bahwa keempat ksatria wanita ini adalah orang suci sejati. Jika mereka empat wanita biasa, dia pasti sudah menyerah sejak lama. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, telepon tiba-tiba berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, meliriknya, lalu menjawabnya. Halo, Direktur Ye, ini saya. Silakan. Suara Ye Kun terdengar dari telepon. Direktur Xia, Mu Jianfeng tahu saya masih memproses komponen untuk Anda, dan dia membawa beberapa orang ke kantor saya untuk membuat masalah.
Ling Hao akan segera datang dan bantu saya. Jangan panik, kata Xia Feng. Bukankah Anda sudah meminta seseorang untuk menyerahkan laporan? Hal itu pasti sudah dirahasiakan. Jika laporan itu bisa menjatuhkan Mu Jianfeng, dia pasti sudah dipecat puluhan tahun yang lalu. Mengapa saya harus melaporkannya? Jangan panik, aku akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon. Qin Caiyue masuk. Bos Xia, kau mau pergi? Ini mendesak. Oh, sekarang juga? Hubungi para reporter yang punya koneksi dengan kita dan suruh mereka bergegas ke kantor pusat perusahaan senjata Hanwoo. Beritahu mereka kita punya berita terbaru, kata Xia Feng sambil pergi. Baiklah, aku akan segera menelepon, kata Qin Caiyue. Setelah meninggalkan kantor, Xia Feng melanjutkan panggilan teleponnya. Tiger, apa kau punya sesuatu yang bisa membuat seseorang pingsan tanpa melukainya? Ya, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Erdemutu. Bawa benda itu dan ikut aku ke kantor pusat perusahaan senjata Hanwoo, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan menemuimu di pos jaga. Erdemutu menutup telepon. Senyum sinis tersungging di sudut mulut Xia Feng. Mu Jianfeng, kau sedang mencari mati. Kerak. Dengan suara nyaring, sebuah cangkir teh, beserta teh panas di dalamnya, pecah berkeping-keping. Mu Jianfeng, setelah memecahkan cangkir, bergegas menghampiri Ye Kun dan menampar wajahnya. Kerak. Suara nyaring lainnya. Wajah gemuk Ye Kun bergetar. Ia menatap Mu Jianfeng dengan penuh kebencian, hatinya membara amarah, tetapi ia tidak melawan atau mengatakan apapun. Pengkhianat. Mu Jianfeng menunjuk hidung Ye Kun dan mengumpat, jika aku tidak mempromosikanmu saat itu, apakah kau akan berada di tempatmu sekarang? Jika bukan karena aku, kau mungkin masih menjadi pegawai rendahan di agensi, hidup bermalas-malasan dan menunggu ajal. Bibir Ye Kun bergerak, tetapi hanya sedikit. Memang, ia adalah orang yang dibesarkan oleh Mu Jianfeng. Tanpa Mu Jianfeng, ia bukan apa-apa, tapi lalu kenapa? Ia harus menjualnya. Kita sepakat untuk berhenti memasok suku cadang untuk Xia Feng. Mengapa kau masih diam-diam memproses suku cadang untuknya? Berapa banyak yang kau ambil darinya? Katakan padaku. Air liur Mu Jianfeng menyemprot wajah Ye Kun. Ye Kun menyeka wajahnya dengan tangannya dan akhirnya berbicara. Aku tidak mengambil uang Xia Feng, tidak sepeser pun. Aku hanya melakukan hal yang benar. Hal yang benar? Ya, hal yang benar, kata Ye Kun tenang. Thunder Horse Group memiliki potensi yang sangat besar. Mereka akan menjadi perusahaan militer terkemuka yang mewakili industri militer negara kita, meningkatkan kemampuan militer kita, dan berekspansi ke pasar internasional. Ini akan menguntungkan negara dan rakyat. Kita tidak bisa menahannya. Pah! Seteguk ludah mendarat di wajah Ye Kun. Air liur sudah membasahi wajah Ye Kun, tetapi pria tua berambut perak itu masih menundukkan kepalanya. Urat-urat lehernya menonjol. Matanya seperti mata kelas pekerja yang memegang palu dalam poster-poster propaganda tahun 1960-an, dipenuhi kebencian terhadap kaum borjuis yang korup dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Citra yang membeku secara alami ini dipenuhi dengan keindahan estetika yang keras. Sekitar selusin orang yang mengikuti Mu Jianfeng memandang Ye Kun dengan acuh tak acuh. Mata mereka tidak menunjukkan belas kasihan, hanya penghinaan dan hinaan. Seorang pengkhianat pantas menerima nasib ini. Ye Kun menyeka wajahnya dengan tangan dan terdiam sejenak sebelum berkata, Guru, apakah itu pangsit daun bawang yang Anda makan pagi ini? Setelah bertahun-tahun, selera Anda tidak berubah. Anda sudah tua, jadi ikuti saran saya dan kembalilah menikmati hidup Anda. Anda tidak menghalangi langkah seseorang, melainkan mobil sport yang melaju kencang. Anda akan tertabrak. Omong kosong. Mu Jianfeng melambaikan tangan dan menamparnya lagi. Kali ini, Ye Kun mengangkat tangannya dan meraih tangan Mu Jianfeng. Beberapa orang langsung mengerumuninya. Beberapa memegang tangan Ye Kun, beberapa menendangnya, dan beberapa mengendap-endap menyerangnya dengan pukulan. Kantor menjadi kacau. Ye Kun bukanlah seorang pejuang. Dengan kemampuan bertarungnya, ia bahkan tidak bisa mengalahkan pedagang kaki lima yang menjual panekuk. Ia takluk dalam hitungan detik. Dua orang memegang lengannya dan menekannya ke meja. Pinggangnya menempel di tepi meja, dan ia bersandar, memperlihatkan perutnya yang bulat dan berisi. Ritsletingnya entah bagaimana terbuka, memperlihatkan sehelai kain merah. Penampilannya sangat berantakan. Di luar, seseorang dari perusahaan senjata Hanwoo hendak memaksa masuk. Seseorang berteriak, minggir. Kami sedang menyelidiki. Siapapun yang berani bergerak akan ditangkap.